Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakri Rahmatullah Kimi. Saya dari Prodi Manajemen Pajak. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang surat pemberitahuan atau yang disebut dengan SPT. Surat pemberitahuan atau SPT adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan pemerintah mengharuskan seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT dengan ketentuan yang berlaku. Nah, dalam ketentuan tersebut secara garis besar kita dapat menyimpulkan fungsi dari SPT adalah yang pertama, melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan secara personal penghasil dalam perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, melaporkan harta benda yang dimiliki di luar penghasilan tetap pekerjaan utama. Yang ketiga, melaporkan penghasilan lainnya yang termasuk dalam kategori objek pajak maupun bukan objek pajak. SPT juga terbagi menjadi dua kategori, yaitu SPT tahunan atau SPT masa atau per minggunya. Ingin tahu apa perbedaan fungsi SPT tersebut? Yang pertama, SPT tahunan merupakan laporan yang disampaikan 1 tahun sekali atau tahunan wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan atau bukan objek pajak penghasilan. Yang kedua yaitu SPT masa. Di Indonesia terdapat 10 jenis SPT masa. Yang pertama PPh pasal 21 atau 26. Yang kedua PPh pasal 22. Yang ketiga PPh pasal 23 atau 26. Yang keempat PPh pasal 25. Yang kelima PPh pasal 4 ayat 2. Yang keenam PPh pasal 15. Yang ketujuh PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang ke-8 PPN bagi pemungut. Yang ke-9 PPN bagi pengusaha kena pajak pedagang eceran menggunakan nilai sebagai dasar pengenaan pajak. Yang ke-10 pajak penjualan atas barang mewah. Sanksi tidak atau terlambat melaporkan SPT dilaporkan menggunakan formulir tertentu tertanggung dari jenis pajak, memiliki tanggal jatuh tempo berdasarkan untuk pembayaran pelaporannya. Kesimpulannya adalah surat pemberitahuan SPT adalah laporan yang disampaikan kepada pemerintah di Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. SPT dibagi menjadi dua kategori, yaitu SPT tahunan dan SPT masa. Jika SPT tidak dilaporkan pada waktunya, maka dikenakan sanksi berupa denda. Untuk mempermudah pelaporan SPT menggunakan e-filing online pajak, tertarik menggunakan online pajak. Baiklah, hanya itu saya dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.